Video ini berisi penjelasan mengenai introduksi kitab Habakuk. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang Nabi Habakuk dari pasal 1 ayat 1. Tidak diketahui dengan pasti kapan periode pelayanannya. Keunikan kitab Nahum adalah di dalamnya berisi keluhan dan doa dari Nabi Habakuk sendiri. Kalau di dalam kitab-kitab lain jarang ditemukan nabi yang berkeluh kesah. Kitab lainnya yang banyak berisi keluh kesah nabi misalnya adalah Yeremia, tetapi di dalam nabi-nabi lain secara umum jarang diketahui keluhan nabi. Seperti itu, ya. Nama arti dari Habakuk adalah rangkulan. Mungkin saja ini berkaitan dengan pesannya yang memberikan penghiburan atau semacam rangkulan bagi orang-orang benar yang ada di dalam Yehuda. Isu yang terdapat di dalam kitab Habakuk adalah keadilan Allah di dalam menghakimi bangsa-bangsa. Kita masuk di dalam penulisan dan tahun peristiwa dari kitab Habakuk. Menurut tradisi, kitab Habakuk ditulis oleh Habakuk sendiri. Untuk mengatur tahun peristiwa dari penyebutan Kasdim dalam pasal 1 ayat 5 sampai 8. Di situ memang tidak ada penyebutan kata Asyur, tetapi kalau kita membaca apa yang tertulis di dalamnya memang ada kesan bahwa Habakuk menyatakan atau menerima penglihatan orang Kasdim sebagai bangsa yang menaklukkan Asyur. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, yang bukan kepunyaan mereka ini bisa jadi merujuk kepada memang tindakan dari orang Kasdim atau Babel. Kasdim ini jadi adalah nama lain dari Babel yang menduduki wilayah dari Asyur. Dari sini ada jangkauan tahun bernubuat yang bisa diambil, yaitu mulai dari periode kemunduran hingga periode kehancuran Asyur, yaitu dari tahun 625 sampai 605 sebelum Masehi. Banyak pendapat sarjana-sarjana yang yang berbeda mengenai detil-detil tanggal, tetapi mengenai range atau jangkauan waktunya biasanya ini adalah yang disampaikan. Ya. Dari jangkauan ini bisa jadi Habakuk sejaman dengan Nahum, Zefanya, dan juga Yeremia. Ada dua kemungkinan mengenai tahun peristiwa dari Habakuk. Yang pertama, apakah sebelum reformasi Yosia? Kalau sebelum reformasi Yosia, artinya keluhan Habakuk di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ke 4 adalah tentang sisa-sisa dosa Manasye dan Amon pada awal zaman pemerintahan Yosia. Tetapi kalau periodenya adalah sesudah reformasi atau pada masa reformasi Yosia berlangsung, maka ini mengkritisi reformasi Yosia yang tidak efektif 100%, bahwa penyembahan berhala, kejahatan sosial masih terdapat, masih ada di sana. Seperti itu, ya. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Periode kemunduran Asyur sudah dirasakan sejak mangkatnya atau wafatnya Asyurbanipal pada tahun 627 sebelum Masehi. Kemudian Kasdim di bawah kepemimpinan Nabopolassar mulai mengalahkan Asyur di dalam perang-perang mereka. Dan akhirnya naiknya Babel tahun 605 di bawah pemerintahan anak dari Nabopolassar sendiri, yaitu Nebukadnezar. Karena ada hal ini, maka Yosia dapat dengan tenang mengadakan reformasi. Tetapi Babel sendiri, menurut dari nubuat Habakuk, menjadi calon musuh bagi Yehuda. Pada nantinya Babela yang menghancurkan dengan total Yehuda. Istana raja dihancurkan, bait suci dihancurkan, dan penduduknya dibuang ke Babel. Seperti itu.
Apakah tujuan dari penulisan kitab Habakuk? Kitab Habakuk ditulis untuk menyampaikan penjelasan rencana Tuhan atas bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah, kalau memang Asyur sudah dihukum, maka kapan Yehuda juga dihukum? Karena Yehuda menurut dari keluhan Habakuk dalam pasal 1 ayat 1-4 adalah bangsa yang lalim, bangsa yang jahat, bangsa yang berdosa. Mengapakah umat Tuhan tidak dihukum? Kemudian Tuhan menyatakan bahwa Dia akan memakai Babel untuk menghukum orang-orang Yehuda. Di sini menimbulkan pertanyaan, mengapa kemudian Tuhan memakai Babel? Mengapa Babel sebagai bangsa yang tidak lebih kudus, tidak lebih benar, dipakai sebagai alat untuk penghukuman? Tuhan menyatakan bahwa Babel pun nantinya akan dihukum. Dan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4-5 dikatakan bahwa orang benar akan Tuhan lindungi. Ya, jadi memang pada waktu itu yang dilihat dari Habakuk memang yang mengalami penghukuman adalah orang benar bersama-sama dengan orang jahat. Tetapi pada waktu penghukuman itu terjadi, orang benar akan bertahan dan akan menikmati berkat daripada Tuhan. Dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Inilah yang disampaikan, yang dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi Rasul Paulus mengutip dari Nabi Habakuk. Ya. Jadi pada akhirnya memang Babel akan dihukum. Ini memberikan sedikit introspeksi bagi kita bahwa bisa saja kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, mengalami penghukuman pendisiplinan dari Tuhan lewat orang-orang yang bukan Kristen. Ya, dan setelah mendengar jawaban Tuhan ini, pada akhirnya Habakuk menyampaikan ujian di dalam pasalnya yang ketiga. Salah satu dari ayatnya adalah yang kita kenal bersama-sama dalam ayat 16-19 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan seterusnya, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya. Baik, jadi ayat yang terkenal, ayat yang indah ini ada dalam konteks bahwa tadinya Habakuk tidak mengerti dan mempertanyakan, mengeluhkan keputusan dari Tuhan. Ya, keputusan Tuhan nampaknya tidak beraturan, keputusan Tuhan nampaknya tidak adil, tetapi pada akhirnya Habakuk melihat bahwa keputusan Tuhan adil dan tidak bersalah. Ya. Kita masuk ke dalam tema-tema kitab. Tema-tema kitab yang hendak diperlihatkan adalah kebijakan Tuhan di dalam mengadili bangsa-bangsa. Sistem pengadilan Tuhan kepada bangsa, ya, perhatikan di sini bahwa ini berlaku kepada bangsa dan bukan kepada individu. Ya, ini kepada bangsa dan bukan kepada individu. Gitu. Ini persis dengan prinsip pembalasan di dalam kitab Hikmat. Kita harus bisa membedakan apakah ini berlaku kepada bangsa atau kepada individu. Ya, ada 3. Yang pertama, sistem pengadilan Tuhan adalah hukuman diberikan sesuai dengan respon dari bangsa itu terhadap pesan Tuhan. Kalau timbangan kejahatan yang lebih berat, maka hukuman diberikan. Maka di dalam beberapa bagian di perjanjian lama, ada keterangan ketika kejahatannya sudah genap, dosanya sudah genap, dosanya sudah layak untuk mendapatkan penghukuman. Ini ada di dalam bagian-bagian ayat-ayat yang nampak di dalam PowerPoint ini. Ya, Kejadian 18 ayat 20-21, 15 ayat 16, Imamat 18 ayat 25, Yunus 1 ayat yang kedua. Tetapi jika bangsa itu menyatakan pertobatan, maka terdapat penundaan, sekalipun penundaan itu sifatnya sementara. Misalnya ketika Yosia memohon ampun kepada Tuhan, maka dosa Manasye yang sangat besar itu ditunda untuk sementara. Ya. Sistem pengadilan yang kedua adalah Tuhan sendiri memiliki belas kasihan untuk menunda hukuman. Ketika bangsa tidak
bertobat. Jadi ketika bangsa itu tidak bertobat, memang kalau menurut prinsip yang pertama mereka akan mengalami penghukuman. Tetapi ada saatnya Tuhan di dalam hak prerogatifnya, di dalam kedaulatannya, dia menunjukkan belas kasihannya. Misalnya di dalam kasus penyembahan anak lembu emas di dalam Keluaran pasal 32 ayat 24, di sana tidak ada sama sekali indikasi mengenai bangsa Israel yang bertobat terlebih dahulu. Tetapi ketika Tuhan menyatakan akan menghapus Israel, Musa memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan memberikan belas kasihannya. Sistem pengadilan Tuhan yang terakhir ini nampak di dalam bangsa Israel. Karena mereka mendapatkan wahyu tentang siapa itu Tuhan yang sejati, tentang apa hukum-hukum Tuhan yang sejati, maka mereka mendapatkan tuntutan yang lebih berat. Karena itu tidak aneh jika mereka yang dihukum pertama kali, ya, melalui Babel. Mereka harus dihukum pertama kali. Ini akan kita lihat nanti dengan lebih jelas di dalam kitab Zefanya. Kita masuk di dalam garis besar kitab Habakuk, ya. Di dalam garis besar ini sebagaimana yang sudah kita lihat tadi, ada Habakuk yang bertanya pertama kali, Tuhan, kenapa ini umatmu bangsa Yehuda jahat tidak dihukum? Tuhan memberikan jawaban, oh tenang saja, aku akan menghukum lewat bangsa Kasdim, yaitu Babel maksudnya. Kemudian Habakuk bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan kenapa yang dipakai bangsa Babel yang tidak lebih kudus, tidak lebih benar dari kami? Ya Bu, kalau mau hukum kami, pakailah bangsa yang lebih kudus, lebih benar daripada kami. Tetapi Tuhan menjawab bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Mereka yang mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan akan bertahan dari semua badai penghukuman ini. Dan pada akhirnya Babel pun akan ikut dihukum setelah Yehuda dihukum. Maka di bagian terakhir setelah mendengar semua jawaban ini, Habakuk menaikkan doa pujian kepada Tuhan. Dari semua bagian ini sebenarnya inilah yang kadangkala keluhan atau pertanyaan seseorang, pertanyaan imannya kepada Tuhan tidak selalu harus dipandang secara negatif. Ada kalanya ketika keluhan itu memang jujur datang dari hati yang terdalam, keluhan itu justru pada akhirnya akan menguatkan imannya. Ketika jawaban dari Tuhan datang, maka imannya akan semakin kuat. Maka sebagai hamba Tuhan, tugas kita bukan untuk menyuruh jemaat, udah kamu percaya aja. Jangan nanya-nanya tentang jalannya Tuhan. Kadang-kala kita harus bisa untuk memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan jemaat. Ya. Jadi bukan selalu atas dasar percaya saja, betul memang kita harus percaya. Tetapi ada saatnya kesulitan-kesulitan iman itu harus dijawab. Ya, makanya Tuhan di dalam perjanjian baru justru memakai Paulus, seorang Farisi yang sangat pintar untuk memberikan jawaban-jawaban teologis atas kesulitan-kesulitan iman. Seperti itu. Baik, inilah akhir dari video penjelasan tentang introduksi kitab Habakuk.